Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, channel lepas tentang putus ayam broiler. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang sistem atau pola kemitraan peternak ayam broiler. Sebelumnya saya telah membahas juga tentang pola kemitraan ini. Yang membedakan pola kemitraan dengan pola sistem mandiri. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang pola kemitraan peternak ayam broiler. Nanti saya akan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan, baik yang akan memulai beternak ayam broiler dengan sistem kemitraan maupun yang sudah memulai. Pengalaman saya dengan pola sistem kemitraan ini adalah positif. Kenapa demikian? Karena sebagai peternak kita boleh dikatakan cuma menyediakan kandang, peralatan, dan bekerja nantinya di kandang ayam. Namun kita mesti mampu menentukan perusahaan mitra mana yang cocok buat kita, dan kita mesti mempertimbangkan dari track record perusahaan tersebut atas keberhasilannya beternak ayam broiler. Kita sangat terbantu dengan pola sistem kemitraan ini, karena dari modal usaha dan pemasaran dilakukan oleh mitra kita tersebut. Jadi modal usaha seperti DOC, pakan, dan obat-obatan disediakan oleh mitra kita tersebut. Apalagi dengan adanya di pola kemitraan tersebut adanya sistem pemasaran. Ini sangat membantu sekali rekan-rekan semuanya, karena kita mengetahui bahwa harga ayam broiler setiap harinya selalu berubah-ubah. Jadi dengan sistem kemitraan ini kita sebagai peternak di kandang tidak perlu memikirkan hal-hal tersebut, masalah harga dan masalah memasarkannya. Jadi mitra kita tersebutlah yang melakukannya. Jadi selama kita bermitra dengan suatu perusahaan, mitra kita itu berkewajiban memasuk DOC, pakan, dan obat-obatan selama kita memelihara ayam. Perusahaan tersebut juga memberikan pendampingan yang dikenal dengan namanya TS, Technical Support. Selalu memantau manajemen kita beternak ayam di kandang. Dari pengalaman saya beternak sistem pola kemitraan ini, ada dua jenis tipe perusahaan inti dalam bermitra dengan kita. Yang pertama, perusahaan inti yang mempunyai harga kontrak nyaris tetap. Maksudnya begini, kontraknya itu dalam 1 tahun mungkin hanya 1 atau 2 kali dalam setahun itu melakukan perubahan. Jadi kontraknya itu tidak berubah-ubah untuk periode ayam. Dan inilah yang selama ini saya lakukan di kandang dengan perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki kontrak yang hampir tetap sepanjang tahun. Yang kedua, perusahaan intri yang harga kontraknya selalu berubah-ubah untuk
per periode. Jadi setiap ayam mau check in, perusahaan inti menyodorkan kepada kita, inilah kontrak baru untuk periode ini. Nah, begitu juga untuk periode berikutnya. Kontraknya selalu berubah-ubah tergantung dari harga pasar, dari DOC, pakan, dan lain-lainnya. Pengalaman saya dengan sistem kemitraan ini sangat membantu sekali dalam hal pemasaran. Seringkali harga di pasar itu jauh dari harga kontrak, maksudnya lebih rendah dari harga kontrak. Nah, dan inilah yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan inti. Seandainya harga jauh dari harga kontrak, umpamanya harga kontrak kita 18.000, harga di pasaran sekitar 15.000. Nah, jadi perusahaan inti yang menanggung semua kerugian ini. Tapi saya pikir perusahaan inti itu telah mendapat untung juga dari harga DOC, pakan-pakan, dan obat-obatan. Jadi dengan adanya selisih harga yang lebih rendah dari harga pasar, nah di sanalah perusahaan inti mengambil keuntungannya lagi dari harga pakan dan DOC tersebut. Dan sebaliknya, jika harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak, maka perusahaan inti akan memperoleh keuntungan yang double dari harga jual, dari harga pakan, dan harga dari DOC. Berikut ada beberapa pengalaman saya dalam menentukan perusahaan inti mana yang cocok buat kita. Pertama yang perlu rekan-rekan lihat adalah harga kontraknya tersebut. Ya, kita harus melakukan survei dari satu perusahaan inti ke perusahaan inti yang lainnya, mana harganya kontraknya yang lebih menguntungkan buat kita. Yang kedua, lihat kualitas DOC-nya, pakan dan obat-obat yang digunakan oleh perusahaan inti tersebut. Misal, ada perusahaan A yang menggunakan DOC dan pakan yang baik dan bagus. Pada umur 33 hari bobot ayam sudah tercapai di berat 2 kg, FCR-nya rendah, kematiannya juga rendah. Tapi di perusahaan B dengan menggunakan DOC yang kualitas rendah dan pakan yang kualitas rendah, umur 33 hari, berat badannya hanya 1,8, FCR tinggi, kematiannya tinggi. Nah, dari sana teman-teman bisa melihat dari harga kontraknya, apakah perusahaan A lebih menguntungkan dengan hasil yang bagus tapi nilai kontraknya rendah, dan perusahaan B hasil yang kurang bagus tapi nilai kontraknya tinggi. Nah, di sanalah kita mempertimbangkan perusahaan mana yang akan kita pilih. Yang ketiga, pilihlah perusahaan inti yang mempunyai modal yang besar. Ini kenapa? Ini berhubungan dengan fluktuatif harga di pasaran. Pengalaman saya beternak ayam potong ini lebih kurang 9 tahun. Di awal-awal saya beternak, saya bergabung dengan perusahaan inti lokal. Ya, lebih kurang 1 tahun, mungkin lebih kurang 1 tahun perusahaan inti tersebut telah bangkrut. Nah, begitu juga untuk perusahaan inti saya yang kedua, lebih kurang 3 periode perusahaan inti tersebut juga telah bangkrut. Nah, alhamdulillah dengan perusahaan inti yang sekarang lebih kurang 7 tahun, alhamdulillah semuanya masih lancar-lancar. Yang keempat yang mesti rekan-rekan pertimbangkan juga adalah waktu panen dari perusahaan inti tersebut. Ada perusahaan inti yang panennya cepat dan ada juga yang lama. Ini sangat jelas menentukan, karena kadang kalanya ayam
yang sudah terlalu besar antara pertumbuhan daging dengan pakan yang tidak seimbang. Jadi semakin besar ayam biasanya FCR-nya mulai nggak bagus. Nah, dari sana teman-teman bisa menjadi pertimbangan juga perusahaan mana yang mempunyai kecepatan panennya yang baik. Yang kelima itu layanan. Layanan dan cepat lambatnya perusahaan inti membayar hasil ternak ayam potong kepada kita. Servis atau layanan saja tidak cukup, seperti kemudian kita berkonsultasi mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan, tapi juga kecepatan perusahaan ini itu membayar hasil panen ayam kepada kita. Sebab kita juga akan membutuhkan modal operasional untuk periode selanjutnya. Untuk modal operasional ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, jadi silakan rekan-rekan, teman-teman semuanya menentukan, memikirkan dengan baik. Kadangkala mungkin suatu perusahaan inti ini bagusnya hanya dalam teori, tapi di dalam kenyataannya perusahaan inti tersebut hanya memberi gombal janji-janji kepada kita. Teman-teman bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang tidak. Demikianlah pengalaman saya untuk memilih mitra untuk beternak ayam. Mungkin bisa jadi masukan buat rekan-rekan yang akan mempertimbangkan mencari mitra perusahaan yang cocok buat kita. Tidak ada yang sempurna, saya pun sebagai peternak juga banyak kurangnya, jadi mohon dimaafkan jika ada yang salah dalam penyampaian. Jika teman-teman ada masukan atau komentar, silakan diisi kolom komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.